Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang routing, dimana di dalam routing itu ada namanya link state dan distance vector. Oke. Nah, kita mulai dengan routing, di mana routing ini adalah sebuah router yang akan memforward paket ke jaringan yang dituju. Jadi suatu router bisa dia membuat keputusan berdasarkan IP yang dituju oleh paket yang akan dikirim. Kemudian semua router menggunakan alamat IP address tujuan untuk mengirim paket. Jadi kalau tidak ada IP address tujuan, ya kemana paket mau dikirim. Lalu agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana mencapai tujuan dengan baik. Nah, ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Jadi nanti ini kita pelajari lebih dalam tentang routing dinamis. Nah, jika menggunakan routing statis, seorang network administrator harus mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ada sebuah router. Di sini adalah router. Nah, ini adalah sebuah router nih ya. Oke. Nah, di sini adalah router, kemudian di sini ada router kedua, dan di sini ada LAN network. Di sini ada LAN. Nah, ketika host 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka di sini administrator akan membuat men-setting atau mengkonfigurasi tabel routingnya secara manual. Nah, manualnya bagaimana? Dia akan memforward network yang berasal dari ini 192.168.0.0/24. Ini network untuk kliennya router 2, kemudian akan memforward paket tersebut ke router 3 melalui pas Ethernet 0/1. Jadi inside-nya adalah 0/0 dan outside adalah pas Ethernet 0/1, dan itu akan menuju router 3. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita tes di sini ping dari ini router berapa nih? Ini adalah host 2 menuju IP yang ada di sini. Ini berapa IP? Kita lihat IP-nya adalah 10.10.2. 10.10.2 ini kita coba tes ping 10.10.10.2. 10.10.2 seharusnya dia akan reply. Nah, jika tidak menggunakan routing statik, maka router tidak akan tahu kemana paket akan dikirim. Kita lihat konfigurasinya di sini adalah show running config. So
running config. Ini router 2 ya. Oke, di router 2 di sini seharusnya ada konfigurasi yang menyatakan bahwa dia akan melewati pas Ethernet 0/1. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ke berikutnya. Routing ya, jadi itu routing. Nah, ada routing statik yang tadi sebuah router memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh admin. Jadi ini statik berarti settingannya adalah manual. Kemudian pengaturan dari static routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Jadi static routing ini adalah routing yang paling sederhana dilakukan pada jaringan komputer. Oke, lanjut. Selain static routing, ada juga dynamic routing. Nah, di sini ada dynamic routing. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Jadi di sini tidak perlu lagi administrator susah-susah mengetik di kemana rute yang akan dituju. Nah, itu ada protokol routing mengatur rute-rute router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lain dan saling memberikan informasi. Nah, informasi ini nanti akan berguna juga untuk router yang lain dalam memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi daripada forwarding tabel dan tergantung kepada keadaan jaringannya. Nah, macam-macam routing dinamik itu ada RIP, IGRP, EIGRP, kemudian OSPF dan BGP. Nah, yang paling sering digunakan adalah OSPF dan BGP. Nah, kita lihat link state routing algorithm. Nah, ini adalah sebuah algoritma di dalam routing dinamis. Nah, kita lihat pada gambar di sini ada dynamic routing. Di bawah dynamic routing itu berjenis, ada jenisnya interior gateway protocol IGP dan exterior gateway protocol. Jadi ada dua. Ada interior, ada exterior. Nah, di dalam IGP itu ada distance vector dan link state routing protocol, ada link state. Jadi ada dua di bawah IGP, distance vector dan link state. Nah, di bawah link state itu ada biasa yang digunakan adalah OSPF dan IS. OSPF ini adalah singkatan dari Open Shortest Path Pairs. Kemudian ISS adalah Intermediate System to Intermediate System. Jadi ini yang paling sering digunakan untuk internal organisasi. Di mana link state ini dia karakteristik link state sendiri yang membedakan dengan distance vector itu adalah pada link state menentukan prioritas berdasarkan hitungan atau cost atau biaya ya, hitungan cost atau biaya. Maksudnya di sini menghitung biaya menggunakan parameter yang tersedia dari koneksi link, umumnya adalah bandwidth. Jadi koneksi bandwidthnya dipelajari, dihitung. Nah, itulah nanti ada muncul namanya cost. Kemudian mari kita perhatikan dulu algoritma Dijkstra. Jadi link state ini menggunakan algoritma Dijkstra yang disebut dengan SPF, Shortest Path Pairs. Oke, kita lihat, mari kita perhatikan Dijkstra
Peirce algorithm. Jadi ini adalah algoritma dari Dijkstra sendiri. Nah ini adalah algoritma Dijkstra. Di sini ada beberapa topologi, ada menghubungkan beberapa router. Oke, saya screenshot dulu biar mudah gitu ya. Nah, di sini ada R1. Nah, sini ada R1, kemudian ada R2, ada R3 router, R itu router, kemudian ada R4. Nah, tapi dari topologi ini tidak semua terhubung dengan media penghubung. Nah, ini antar router ditunjukkan dengan angka-angka, maksudnya adalah biaya nih ya. Misalnya dari ini router 2 ke router 1 dia membutuhkan biaya 20 atau cost-nya adalah 20. Ini adalah hitungan biaya. Kemudian R2 menuju ini LAN internalnya. Ini adalah LAN. Di LAN ini kan ada beberapa komputer gitu ya, ada beberapa komputer. Nah, untuk terhubung dari router 2 ke LAN-nya sendiri itu membutuhkan biaya 2. Nah, kemudian dari ke R2 ke R1 adalah 20. R1 ke LAN-nya di sini adalah LAN, local area network internal di sini ya. LAN itu membutuhkan cost juga 2. Kemudian dari R1 menuju R3 membutuhkan biaya 5. Dari R1 dari R3 ke LAN-nya di sini ada LAN. LAN-nya itu membutuhkan cost 2. Kemudian dari R3 menuju R4 adalah 10. Lalu R1 menuju R4 adalah 20, R4 menuju R5 10, dan R2 menuju R5 ada 10. Ini sama nih ya. Mau R2 menuju R5 atau R5 menuju R2 sama saja 10. Oke, mari kita perhatikan secara garis besarnya konsep Dijkstra dulu saat ini. Nah, ini adalah konsep daripada Dijkstra. Kita asumsikan misalnya R2 mau menghubungi sebuah host, dalam hal ini mengirimkan sebuah paket data di LAN router 3. Jadi dari router 2 ini dia ingin menghubungi kemari. Nah, jadi ingin menghubungi LAN yang ada di router 3 di sini ya. Jadi menghubungi ke sini, maka R2 dengan algoritma OSPF-nya atau IS atau sebenarnya ini memiliki peta topologi yang lengkap. Nah, kemudian R2 akan menghubungi R1. Nah, saya bisa menghubungi, misalnya ini R2, saya bisa menghubungi R3 ini melalui jalur mana saja gitu ya. Jalur mana saja. Nah, ketika R2 ingin menghubungi R3, maka dia akan berpikir sejenak. Dia akan melalui router mana? Apakah melalui R5, kemudian R4, kemudian R3, atau dari R2 menghubungi R1, kemudian R4 baru R3, atau R2 kemudian R1 atau R3. Seperti itu. Nah,
Jawabannya adalah saya bisa menghubungi R3 ini melalui jalur R1, kemudian R3, dari R3 kemudian baru langsung menuju LAN-nya gitu ya, langsung menuju LAN. Atau tadi sudah saya jelaskan juga, nah untuk menentukan jalur mana yang dipilih, dia akan akan memilih jalur yang terpendek di sini. Jadi apabila kita hitung dari R2 ke R1 itulah cost-nya adalah 20. Kemudian R1 ke R3 adalah 5. Kemudian R3 ke LAN adalah 2. Berarti jumlahnya adalah 27. Nah, jika melalui R5 itu adalah 10. Kemudian ditambah 10 sudah 30, tambah 10 lagi. Berarti ini 30 tambah 2 berarti total adalah 32 gitu ya. Nah, kalau misalnya R2 ke R1 kemudian R4 ke R3 itu nilai cost-nya adalah 52. Nah, di antara ketiga kemungkinan ini yang paling terkecil adalah ini 27 nilai biayanya. Maka akan dipilih biaya yang paling kecil. Berarti melalui R1 dan langsung menuju R3. Sehingga yang dipasang di routing tabel R2 adalah saya akan kirim melalui R1, saya akan mengirimkan paket data melalui R1. Nah, yang perlu diingat, layaknya cara kerja routing protokol yang manapun, sebuah router tidak bisa memaksakan router berikutnya jalur yang harus diambil. Jadi tidak bisa memaksakan mau jalur ini, tidak bisa seperti itu. Jadi dia hanya bisa mengidentifikasikan ini adalah jalur terbaik. Ini berarti adalah jalur terbaik melalui R1 gitu. Sesudah paket data sampai di R1, nah ini nanti tergantung kebebasan daripada R1 berdasarkan kondisi dari R1 tersebut untuk menentukan dia harus mengirimkan kemana gitu. Misalnya saya ingin mengirim jalur ke sini melalui ini, ternyata ini putus gitu ya, terputus, entah putus kabel sebentar atau bagaimana gitu, maka pilihannya adalah melalui R4 karena ini yang pilihan berikutnya dari R1 tentu ke sini, tidak mungkin balik ke kemari lagi, maka dia akan memilih R4 kemudian langsung ke R3 apabila ini terputus. Apabila tidak terputus maka dia akan langsung menuju R3. Jadi hitungannya seperti itu. SPF akan mencari biaya yang termurah. Nah, masing-masing router ini dia memiliki peta jalur yang lengkap seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada link state routing process. Nah, begini ceritanya nih. Setiap router pertama-tama dia mempelajari jaringan tentang jaringan terhubung langsung dengannya sendiri.
Ini juga terjadi pada distant vector juga sama. Kemudian setiap router bertanggung jawab untuk menyatakan hello paket. Jadi di sini ada hello paket. Saya pakai dulu. Jadi di sini ada namanya hello paket di sini. Menyatakan hello paket kepada tetangganya. Tetangganya dalam hal ini adalah router yang terhubung langsung dengannya. Nah, ini adalah bagian yang berbeda dengan distant vector. Kalau distant vector mengirimkan secara periodik setiap 30 detik sekali ke seluruh isi routing tabelnya sesuai dengan arah masuk dan arah datang. Kalau pada link state yang dikirim secara periodik adalah hello paket. Jadi ini secara periodik mengirimkan hello paket. Hello sendiri tidak berisi informasi tentang routing update atau jaringan yang ada di dalamnya. Hanya menyatakan bahwa hello, saya router dengan ID sekian dan saya ada di dalam kelompok link state router proses sekian gitu. Jadi nanti setiap router dia memiliki ID sendiri-sendiri dan routing proses yang berbeda-beda. Dan ini dikirim secara periodik. Ukurannya jauh lebih kecil. Yang ketiga, setiap router membangun link state packet. Namanya ini adalah LSP, link state packet. Link state packet itu yang berisi status dari setiap jalur yang terhubung langsung. Jadi statusnya apakah connected atau disconnect gitu ya. Jadi dia akan memberitahu link state paketnya. Yang keempat, ini adalah LSP ini akan dikirim keluar. Jadi setiap router mengirimkan LSP keluar tetangganya ke tetangganya plot, yang kemudian tetangganya akan menyimpan semua LSP itu di dalam database. Jadi di dalam database lokalnya masing-masing dia sudah menyimpan tabel routingnya masing-masing. Nah, lanjut, setiap router yang sudah mengumpulkan informasi itu sudah memiliki peta lengkap dari topologi, menghitung jalur terbaik ke setiap network tujuan. Prosesnya persis seperti terjadi yang waktu saat kita jumlahkan yang tadi, seperti halaman sebelumnya. Yang paling kecil itulah yang akan diambil, yang akan dilalui gitu ya. Nah, lanjut, kita lanjut. Nah, ini adalah link state. Link state, langkah pertama dari link state router proses adalah setiap router mempelajari jalur yang terhubung langsung sendiri. Nah, dari topologi ini R1, dari topologi di sini kan ada di sini ada R1. Dia punya ada 4 jalur. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3, dan ini 4. Nah, yang terhubung langsung itulah dia ada 4 jalur. R1 punya hitungannya dengan hubungannya R1 dengan LAN itu ada 2 dengan biaya 2. Kemudian dari R1 ke R2 20, dari R1 ke R3 ada 5, R1 ke R4 ada 20.
Nah, jadi ada di sini R1, ini kita melihat pada sisi router 1. Di router 1 dia mempunyai ada 4 kaki. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ada 4 kaki yang terhubung langsung dengannya. Next. Nah, di sini kita lihat untuk link 1. Berarti link 1 dia akan menuju LAN. Nah, di sini ada LAN. Dari router itu tersebut, di sini ada LAN. R1 kemudian mencatat untuk setiap jalur ini sebuah LSP. Sebuah LSP akan dikirim. Oh, jalur saya yang pertama terhubung ke jalur 10.100/16. Ini adalah alamat network dari LAN, ya. Di alamat network dari sebuah LAN. IP saya yang terhubung dengan jalur ini adalah 10.101. Nah, ini adalah IP address yang terhubung ke LAN-nya. Nah, kemudian dengan tipe jaringan adalah Ethernet. Ethernet dengan kecepatan sekian. Jadi untuk kecepatan kita belum membahas ini. Dengan biaya kos adalah 2. Nanti akan ada rumus untuk menghitung kos. Lalu saya tidak mendengarkan hello dari jaringan ini, maka networknya adalah non. Memang di sini yang terhubung ke sini itu hanya LAN, tidak ada router. Yang terhubung ke router adalah di sini 1, 2, 3. Nah, makanya di sini link satunya networknya adalah non. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk link yang kedua sama juga seperti yang tadi juga, sama bedanya adalah saya mendapatkan networknya ini, IP address yang terhubung ke jaringan ini adalah 10.201 dengan tipe network serial. Kemudian biayanya adalah 20. Nah, di sini saya mendapatkan hello dari tetangga saya. Maka saya mempunyai tetangga yang namanya adalah R2. Nah, seperti itu. Jadi LSP link 3 juga seperti ini. Ini ada LSP untuk link yang ketiga. Dia mempunyai network ini 10.300. Kemudian IP address yang terhubung ke network ini 10.301 dengan tipe networknya adalah serial. Kemudian biayanya ada 5 dan tetangga mengirimkan hello paket kepadanya dengan nama adalah R3. Lanjut link keempat, dia juga sama mempunyai network 10. Jadi setiap link itu mempunyai network yang berbeda, tidak boleh sama networknya. Kalau sama network biasanya dia akan duplikat dan itu akan terjadi error. IP address yang terhubung ke jaringan link 4 ini adalah 10.401. Tipe network adalah serial dan cost-nya adalah 20. Nah, kemudian tetangganya mengirimkan hello paket dan dia mendengarkan dengan nama router 4. Kita lanjutkan dengan Netboard Discovery Hello Packet. Nah, ini adalah selain dari LSP itu, tiap router berkewajiban untuk mengirimkan hello ke semua router yang ada di dalam network yang terhubung langsung dengannya. Jadi ini terhubung langsung, ini terhubung langsung, ini terhubung langsung, dan ini juga terhubung langsung. Nah, oleh karena di sini tidak ada router yang mendengarkan,
maka dia akan abaikan saja karena sisi sebelah kiri tidak ada yang mendengar, maka yang dikirim adalah ke sini saja. Nah, dia akan mendapatkan balasan dari router tetangganya. Router tetangganya ini R2 mengirimkan hello, I'm R2, halo saya R3, dan halo saya R4, dan dikirim ke R1 seperti itu. Nah, kemudian masih kita lanjutkan. Ini discovery ya. Nah, kemudian building LSP, link state packet. Langkah-langkah berikutnya adalah R1 menyiapkan LSP tersebut dan dikirim secara menyilang. Jadi R1 ke LAN, kemudian R1 ke R2, R1 ke R3, dan R1 ke R4. Nah, setiap R1 ke R2 dia menggunakan serial point to point network dengan cost 20, lengkap dengan costnya. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Setiap ini adalah tabel routing yang ada pada R1. Jadi dia akan mendengarkan setiap dari R1. Nah, ini adalah tabel routing yang terjadi R1, R2, R3, R4 sampai R5. Nah, kemudian di sini ada SPF3. Jadi dia akan membangun namanya SPF3. Nah, setelah informasi lengkap diterima, mulailah router membangun SPF3. Dari sudut pandang R1, dia membuat biayanya sendiri-sendiri, yaitu R1 ke R2 ada 22 cost, R1 R3 7, R1 R3 15, kemudian R1 R3 R4 17, R1 ke R2 30, R1 R4 25, dan begitu seterusnya sampai ke semua router berarti ada 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya. Ada 7 cost berarti. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan ini tadi SPF3. Di dalam SPF3 ini proses dilakukan oleh semua router di dalam topologi, dan umumnya adalah selama semua LSP-nya identik, maka setiap router akan memiliki SPF3-nya yang sama. Jadi sekali lagi, selama semua LSP-nya identik, maka setiap router akan memiliki SPF3-nya yang sama. Router akan menghitung biaya termurah dan akan dimasukkan dalam tabel routing. Inilah yang menyebabkan dynamic routing lebih kompleks, namun juga lebih powerful dan sangat efektif. Kenapa powerful? Kenapa kita harus memasang link state protokol? Jadi setiap router mempunyai topologi map dengan lengkap di sini ya. Jadi lengkap, setiap tabel routing dia dimiliki oleh masing-masing router. Kemudian proses flooding ini membanjiri hello paket ke semua router tetangga. Tapi hanya sekali saja. Proses flooding LSP lebih mempercepat konvergensi. Nah, itu flooding untuk mengirimkan hello paket tadi secara bersama.
Kemudian LSP dikirim jika ada perubahan pada topologi. Jadi LSP tahu ya, link state paket. Link state paket itu hello paket. LSP dikirim jika ada perubahan pada topologi. Misalnya di sini ada tambah router lagi, atau misalnya di sini terputus. Nah, dia akan mengupdate LSP-nya. Dia akan mengirimkan hello paket kembali. Seperti misalnya kabel terputus atau perubahan lain. Nah, ini berbeda dengan distant vector yang mengirimkan secara periodik. Secara hierarkis ya ini sangat cocok untuk multiple area. Nah, kita lanjutkan kerugian daripada link state ini. Dia membutuhkan memori untuk routing table. Jadi setiap router dia membutuhkan memori untuk menyimpan database routing tabelnya. Kemudian yang kedua, perlu CPU atau membutuhkan prosesor yang lumayan tinggi untuk mengkalkulasikan biaya ini tadi, biaya. Dan terakhir adalah besar bandwidth. Dia ada lonjakan bandwidth pada saat uploading. Nah, itulah kerugiannya. Nah, lalu bagaimana kalau routernya banyak? Ini kan masalah juga nih. Nah, kalau routernya banyak, maka perlu dibuat per area. Area-area ini nanti akan bertukar informasi LSP uploading di areanya masing-masing. Jadi uploadingnya tidak sampai ke area, di sini ada area 0, area 1, dan area 51 misalnya. Jadi uploadingnya hanya di seputaran area saja. Nah, itu dia, uploading di areanya sendiri-sendiri. Tapi saat dikirim ke area lain, sifatnya hanyalah summary atau ringkasan saja. Jadi dia akan meringkas tabel routing ini dan dikirim. Jadi hanya berupa summary saja. Dengan demikian tingkat uploading tidak terlalu besar ke semua router gitu ya. Nah, jadi router untuk penggunaannya sendiri lebih banyak menggunakan OSPF untuk internal organisasi yang menggunakan link state dibanding yang lainnya. Jadi OSPF ini adalah salah satu routing dinamik pada router. Dia hanya mendukung internal organisasi. Misalnya di sebuah kampus, misalnya dia mempunyai ada ruangan gedung A yaitu lab, atau ruang kuliah gedung A misalnya, kemudian gedung B, gedung C, akademis. Jadi ada gedung kuliah, ada gedung akademis, ada gedung perpustakaan, ada gedung laboratorium. Misalnya ada 4 atau 5 gedung, masing-masing gedung mempunyai router. Nah, ini cocok diimplementasikan pada internal organisasi saja. Jadi dia tidak cocok untuk apalagi yang namanya load balance. Jadi ini sangat berbeda. Kalau untuk ke internet itu pakai saja network addressing table, paket NAT. Jadi ini sangat mempermudah, dan semua router itu bisa disandingkan dengan static route. Jadi ada static route menuju internet, dan ada juga dynamic route untuk internal organisasi. Demikian. Nah, jika Anda ingin melakukan penelitian tentang algoritma ini, ya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya, kira-kira arahnya kemana akan diterapkan terkait dengan masalah-masalah internal organisasi. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian materi dari saya, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.